bendahara dengan NIM 0604012178. Nah, sesuai janji saya yang kemarin, pada part kelima ini kita akan membahas mengenai syarat dan rukun waris. Gak usah lama-lama, mari kita mulai. Nah, dalam hukum Islam, pewarisan atau faraid itu pastinya memiliki syarat dan juga rukun yang harus terpenuhi agar pembagian harta itu sah dan juga adil. Apa sih syarat utamanya warisan? Pastinya yang pertama, meninggalnya pewaris. Nah, baru nanti harta itu bisa dibagikan setelah kematian itu dapat dipastikan, baik secara nyata, hukum maupun perkiraan yang kuat. Selain itu, ahli waris itu harus masih hidup saat pewaris meninggal, termasuk janin yang sudah ada dalam kandungan. Hubungan antara pewaris dan ahli waris juga harus jelas, bisa melalui garis darah, pernikahan yang sah, ataupun karena memerdekakan budak. Kemudian kita masuk ke rukun warisan. Rukun waris itu ada 3 unsur, yaitu pewaris sebagai pemilik harta yang meninggal dunia, kemudian ahli waris sebagai penerima yang sah, dan harta warisan itu yang menjadi bagian peninggalan yang telah dikurangi wasiat, utang, serta biaya pemakaman. Kemudian ada 4 sebab seseorang itu berhak untuk mewarisi. Yang pertama yaitu karena nasab, perkawinan, wala, dan juga jihad al-Islam. Hubungan darah itu menjadi dasar utama, diikuti kemudian hubungan suami istri. Kemudian hak bagi orang yang memerdekakan budak. Jadi, jika tidak ada ahli waris sama sekali, maka harta itu akan diserahkan ke Baitul Mal untuk kepentingan umat. Nah, tapi ada juga nih penghalang kewarisan. Nah, diantaranya yaitu ada pembunuhan terhadap pewaris, kemudian perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris, serta status sebagai budak. 3 hal ini yang membuat seseorang itu akan kehilangan hak waris walaupun aslinya dia itu memiliki hubungan nasab. Dalam beberapa kasus khusus seperti janin, anak angkat, dan orang tua angkat, hukum Islam itu memberikan ketentuan sendiri. Janin itu tetap berhak jika lahir hidup. Kemudian anak angkat dan orang tua angkat itu tidak mendapatkan warisan langsung, namun dapat menerima harta warisan melalui wasiat wajibah maksimal 1/3 bagian. Nah, kemudian ada lagi nih kasus murtad. Nah, kasus murtad itu juga menjadi salah satu perhatian yang penting. Ahli waris yang keluar dari Islam kehilangan hak waris, tapi dapat diberikan bagian melalui wasiat wajibah atau hibah agar tetap tercapai keadilan dan keharmonisan keluarga. Dari keseluruhan aturan ini dapat disimpulkan bahwa hukum waris Islam itu tidak hanya mengatur pembagian harta, tetapi juga menjaga keseimbangan antara hak, tanggung jawab, dan nilai keadilan. Kewarisan itu bukan hanya sekedar materi, tapi melainkan wujud ketaatan pada hukum Allah dan sarana untuk menjaga hubungan keluarga setelah kematian pewaris. Cukup sekian untuk part yang kelima ini. Untuk part keenam, kita akan membahas dawil furud dan bagian tetap. Jadi, stay tune ya teman-teman. Bye-bye, terima kasih. Assalamualaikum.